slowly let it go. Are you turning off your phone? Feelings still cold, still cold. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Puksan Pangabian. Saya mahasiswa aktif dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Baik, selamat datang di video edukasi pertanian. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang pemanenan kelapa sawit menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 131/Kementan/OT 140/12/2013. Baik, kelapa sawit adalah komoditas unggul Indonesia dan proses pemanenan menjadi salah satu tahap penting dalam menjaga kualitas dan produksi. Mari kita mulai ke videonya. Sebelumnya kita akan membahas tentang dan mengenali tentang dunia perkebunan. Apa aja sih tujuan utama dari pemanenan kelapa sawit? Tujuan pemanenan dari kelapa sawit ada 4, yaitu memanen TBS yang telah matang optimal, meminimalkan kehilangan hasil, menjaga tanaman tetap sehat, dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dalam pemanenan ini juga ditekankan bahwa panen harus dilakukan secara efisien, teratur, dan tepat waktu. Apa aja sih panen yang secara efisien dan teratur dan tepat waktu? Nah, mari kita bahas. Nah, biar nggak bingung, kita bahas satu persatu ya. Apa itu panen yang efisien? Tenaga kerja, alat, dan waktu digunakan secara maksimal. Buah dipanen tanpa membuang waktu, tanpa banyak yang tertinggal. Brondolan juga ikut kumpulkan, bukan cuma dibiarkan gitu aja di pasar mati kan. Brondolan juga ikut dikumpulkan, tandan dipotong bersih dan cepat tanpa merusak pelepah. Nah, apa maksud dari panen yang teratur? Panen yang teratur ialah panen dilakukan sesuai jadwal tepat, biasanya setiap 7-10 hari. Kadang juga ada juga sih yang petani-petani sawit yang kadang 2 minggu tuh sekali panen, biar lebih gimana ya, banyak gitu, biar lebih optimal pemanenannya. Kebun dibagi menjadi blok-blok panen supaya tidak ada yang terlewatkan. Ada sistem giliran, jadi semua tanaman dipanen merata. Lalu panen tepat waktu itu bagaimana? Arti dari tanda panen saat matang optimal, ciri-ciri tanda matang ada 5, yaitu brondolan jatuh alami. Nah, brondolan jatuh alami itu kadang kriterianya itu 5-10 brondolan lah gitu. Kalau panen terlalu cepat, buah mentah, rendemen minyak bakal turun. Kalau telat, buah busuk, jatuh sendiri, kualitas jelek. Semua itu saling berkaitan loh. Kalau jadwal panen berantakan, kualitas pasti bakal menurun. Jadi gimana nih, mau hasil panen kamu lebih bagus? Yalah, panen dengan cara benar, susun jadwal panen per blok, cek tandan buah matang yang cermat, terus gunakan alat panen yang tajam dan tepat. Sama satu lagi nih, kumpulkan brondolan, jangan males-males lah. Nanti kalau brondolan nggak dikumpulin, jadi kentosan dong. Aduh, kacau. Dan yang paling penting, jangan abaikan aturan dan pedoman dari Kementan 131 tahun 2013 ya. Karena panen itu bukan cuma soal hasil, tapi juga untuk berkelanjutan kebun dan kesejahteraan petani.
Lanjut yuk, kita bahas tentang kriteria buah matang. Salah satu syarat keberhasilan panen adalah mengenali tandan-tandan buah matang. Dalam Permentan 131/2013 disebut bahwa buah dikatakan matang panen jika telah terdapat 5 brondolan. Kan tadi udah dijelasin kan. Nah, warna buah juga berubah, mengkilat dan cerah. Tergantung varietasnya sih. Cuman kebanyakan sih varietasnya sih hampir sama lah gitu kan. Merah habis itu ke mengkilat gitu, hitam ke mengkilatan gitu. Dan juga tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Buah terlalu muda menghasilkan minyak dengan rendaman rendah. Sedangkan buah yang terlalu tua bisa juga rusak dan menurunkan mutu kualitas. Nah, jika ingin tahu mana buah muda, mana buah matang, mana buah tuanya, nanti saksikan nih video berikut ini. Kriteria sawit yang dikatakan matang. Di hadapan teman-teman ini merupakan sawit kategori mentah. Kategori mentah ini sebenarnya kalau soal kadar minyak dia sudah memiliki. Rata-rata ini sawit kuning telur dan mendekati matang. Ini rata-rata kadar minyaknya sudah mencapai 18%. Sedangkan sawit yang matang itu memiliki kadar minyak 30%. Nah, ciri-ciri sawit matang, ciri-ciri sawit yang dikatakan matang itu rata-rata adalah membrondol ya, minimal 5 atau 10 brondolan di bawah pokoknya. Itulah ciri-ciri sawit matang. Nah, untuk para petani semua, biasanya ya, ini adalah mentah. Ini adalah sampel dari sawit replanting di sini. Saya ambil sebagai sampel. Nah, yang pertama kita lihat ini sawit yang dikatakan masih sangat mentah. Kuningnya itu masih ada hijau-hijaunya. Sedangkan ini yang kedua adalah sawit kuning telur. Nah, ini biasanya kalau di petani sudah dipanen ini. Kemudian yang ketiga adalah sawit yang sangat mentah juga. Walaupun dari kulitnya dia kelihatan lebih merah daripada yang pertama, padahal sejujurnya dia adalah yang sangat mentah juga. Kemudian yang terakhir, ini adalah sawit yang mendekati matang. Biasanya kalau di pabrik ini sudah lulus ya, sudah lulus masuk. Tapi kalau kebanyakan seperti itu biasanya masih tertolak. Nah, kemudian sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri sawit yang dikatakan matang itu? Mari kita cek. Kita akan lanjut teknik dan alat panen. Teknik panen disesuaikan dengan ketinggian pohon. Jadi kalau misalnya teknik panennya pohonnya itu tinggi kan, umurnya masih udah tua gitu kan, lebih dari 4 meter kan, menggunakan dodos panjang ataupun alat apa itu egrek gitu kan. Dan juga kalau misalnya pohon rendah, umur masih muda itu gunain aja dodos-dodos, cuman gagang itu rendah gitu. Nah, prinsip alat panen yang pertama itu pasti harus tajam agar tandan terpotong dengan rapi, bersih tanpa melukai atau batang. Langkah-langkah panen: identifikasi tandan matang, potong tandan dengan hati-hati, kumpulkan brondolan, bersihkan pelepah mengganggu, dan sanitasi pada saat panenan. Nah, visual proses pemanenan ini video. Sebelum mulai menggunakan egrek, pastikan egrek benar-benar tajam dan diasah terlebih dahulu. Teori dasar cara menggunakan egrek pertama kali yang harus diperhatikan adalah cara memegang tangkai egrek. Caranya adalah pegang tangkai egrek menggunakan kedua tangan tepat pada posisi depan dada. Pangkal tangkai egrek ditempatkan di ketiak dan diapit menggunakan lengan tangan.
Teori dasar cara menggunakan egrek kedua yang harus diperhatikan adalah cara menempatkan posisi pisau egrek pada pelepah. Dengan cara posisikan pisau egrek 90 derajat pada pelepah atau setara tanda plus, agar hasil lebih bagus. Hindari menempatkan egrek dengan posisi menceng, maka hasilnya akan seperti ini. Teori dasar cara menggunakan egrek ketiga yang harus diperhatikan adalah posisi berdiri. Posisi berdiri ketika menggunakan egrek, teman-teman bisa berdiri dengan posisi searah atau berlawanan arah spiral. Arah spiral yang saya maksud adalah alur susunan pelepah. Biasanya arahnya memutar ke atas. Teman-teman bisa berdiri sesuai kenyamanan teman-teman saat mengegrek. Pada posisi ini, usahakan posisi berdiri jangan terlalu dekat dengan pohon sawit. Teman-teman bisa berdiri dengan jarak 1 langkah ke samping dari pohon sawit. Jika berdiri terlalu mepet, maka akan berpotensi egrek terjepit. Teori dasar cara menggunakan egrek keempat yang harus diperhatikan adalah cara menarik egrek. Cara menarik egrek yang tepat yaitu dengan cara mendorong sedikit sebagai ancang-ancang, kemudian tarik dengan sekuat tenaga. Teori dasar cara menggunakan egrek kelima yang harus diperhatikan adalah cara memotong buah sawit. Teori yang terakhir adalah cara memotong buah sawit. Caranya adalah memasukkan ujung pisau egrek secukupnya dan jangan terlalu dalam untuk menghindari pelepah sengklek. Bila tangkai buah terlalu sempit, tarik ujung buah hingga tangkai sedikit terbuka, kemudian masukkan egrek pada tangkai dan tarik. Dari teori dasar cara menggunakan egrek pertama hingga akhir, kira-kira seperti ini contohnya. Perhatikan baik-baik. Dengan saya di channel Sekinis Mau. Oke sobat sawit, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara panen sawit pokok rendah dengan menggunakan dodos. Dan di sini saya pakai dodos SP77 ya. Oke. Jadi untuk geng-geng sawit semua terserah mau pakai dodos apa saja. Yang penting dodosnya tajam dan layak untuk dipakai. Dan untuk gagang di sini saya menggunakan fiber. Ini fiber egrek. Dan di sini saya ikat-ikat karet supaya tidak licin ya. Oke, mungkin banyak senior-senior semua yang dari saya yang udah lihai-lihai menodos sawit, panen sawit. Namun di sini saya akan bagikan untuk para pemula yang baru belajar. Mungkin masih banyak anak-anak muda yang bingung cari kerja. Kemudian untuk kerja sawit, dan di sini saya akan membagikannya tutorialnya, dan terkhusus juga biasanya untuk para bos-bos, para toke-toke biasanya punya anak buah banyak, punya kebun sawit banyak,
kemudian dia punya anak buah, tapi dia sendiri belum tahu caranya. Ketika anak buahnya manen, kemudian caranya tidak tepat, itu juga akan berakibat fatal pada tanaman kelapa sawit kita. Untuk itu, kalian perhatikan caranya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, langkah yang pertama kita lihat spiralnya. Jadi di dalam perkebunan kelapa sawit ada yang nama istilahnya spiral. Jadi spiral itu apa? Spiral itu adalah baris pelepah. Jadi ini namanya spiral. Oke, ini namanya spiral. Kalau kita ngarah spiral berarti kita ngarah sini. Kalau kita ngelawan berarti kita dari sini. Nah, ini ngelawan spiral. Jadi untuk pemula kita harus ikut arus spiral. Oke, caranya seperti ini. Kita pegang dodol seperti ini ya. Dan jarak pegang dodos itu kurang lebih setengah meter dari seperti ini. Kita sesuaikan. Kemudian kita letakkan ke pelepah. Oke, karena itu pelepahnya panjang, jadi saya dodos dulu ya. Jadi kita ukur seperti ini. Kita ambil yang di atasnya dulu, supaya tidak ketika kita nodos supaya tidak jepit. Jangan langsung kita ambil seperti ini. Jadi kita ambil stop dulu. Proses ya. Nah, ini. Kemudian ketika sudah lihai, terserah mau sekali tombak tidak apa. Kalau baru pemula ya bisa 2-3 kali. Kalau pelepahnya keras, usahakan tenaganya agak kuat. Lanjut. Jadi ini ya. Jadi untuk cara minyak itu terserah mana yang enak, mau seperti ini atau mau seperti ini mata dodosnya. Jadi bolak-balik itu sama. Oke, jadi di sini kita suruh mepet ya. Jadi ini fungsinya suruh mepet ini supaya apa? Jadi supaya brondol itu tidak nyangkut di sini. Contoh ini, kan nyangkut nih. Kalau brondol nyangkut di sini, otomatis dia menjadi kecambahnya akan tumbuh dan akan menjadi gulma. Dan ketika mepet seperti ini, pakis pun jarang tumbuh ya, tidak terlalu banyak, ada pun tapi tidak terlalu banyak. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita perhatikan cara panen buah, cara ngambil buah. Oke, jadi di sini ada buah merah, buah masak, dan di bawah buah ini ada 3 pelepah, berarti namanya 3 tonggo. Lalu macam mana cara kita panennya? Kalau kita pakai sistem 2 tonggo, berarti kita turunkan 2 pelepah nih. Kalau kita pakai sistem 3 tonggo, berarti kita turunkan 1 pelepah saja. Oke, jadi di sini saya pakai 2 tonggo, jadi saya turunkan 2 pelepah. Ini. Jika kita nodos yang di atas dulu, otomatis dia akan terbuka. Kemudian macam mana cara kita untuk nodos buahnya atau tangkainya? Posisi dodos harus seperti ini, jangan seperti ini. Itu akan terasa tumpul. Jadi posisi dodos itu seperti ini. Kemudian macam mana lagi langkah selanjutnya? Kita angkat seperti ini. Jadi dia bergerak ya. Oke, kita balas. Kemudian kita dorong. Kalau tidak mau didorong,
kita ambil di sini. Oke. Kita dorong. Oke. Jadi di sini saya pakai 2 tonggo ya. Berarti di bawah buah itu masih ada 2 pelepah. Kemudian sama dengan yang ini. Dan kalau kita melawan spiral, kita harus dari bawah. Itu kalau yang sudah senior ya, itu dari bawah. Ambil pelepah yang dari bawah. Usahakan agak mepet ya, bekas dodosannya, jadi supaya kelihatan rapi, tidak terlalu panjang. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi pemula-pemulanya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu jiwa, salam planter Indonesia. Sini saya akan menjelaskan juga tentang frekuensi dan interval panen. Panen ideal dilakukan setiap 7-10 hari sekali. Ini disebut sebagai interval panen. Kenapa ini penting? Karena jika terlalu lama, buah bisa jatuh dan rusak. Jika tidak terlalu cepat, buah belum matang dan rendemen rendah. Dalam 1 tahun, sebaiknya dilakukan panen minimum 24 kali atau 2 kali dalam sebulan. Pemanenan harus konsisten agar produksi TBS dan CPO itu stabil. Dan untuk grafik dan frekuensi panennya, baik, setelah dipanen, pandan harus segera dibawa ke tempat pengumpulan hasil TPH, lalu pabrik kelapa sawit PKS. Penting untuk tidak menunda-nunda pengiriman, karena kalau misalnya kita menunda pengiriman, TBS yang terlalu lama disimpan, kualitas minyaknya itu akan menurun. Dan pastinya kan kalau misalnya kita itu melama-lamakan pengiriman, pasti kita berpikir, aduh ini pasti kilonya bakalan menurun. Terus kita bakal menyiram pakai air kan. Banyak itu petani-petani itu yang nyiramnya pakai air biar menambah berat ganjangan gitu kan. Cuman itu nggak bisa. Itu bisa menambah kadar air pada minyaknya. Nah, ideal TBS harus diproses dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah dipanen. Dalam Permentan 131 juga mengatur keselamatan kerja kita, yaitu pemanen wajib menggunakan APD, helm, sepatu safety, sarung tangan. Mengapa seperti itu? Karena pada saat pemanenan, kalau kita tidak memakai helm, misalnya ada kecelakaan kejatuhan buah itu tidak langsung ke kepala kita, masih ada perlindungan kepala itu dari helm. Dan kalau misalnya kita memakai sepatu safety, kalau misalnya ada duri pada saat pemanenan, duri sawit atau duri pelepah, itu tidak bakalan kita injak karena ada sepatu safety tersebut. Dan kalau misalnya kita tidak memakai sarung tangan, kalau misalnya gagang egrek ataupun gagang dodos itu licin, itu kita bakal merasakan kelicinannya, nggak bakalan bisa kita mengegrek buah itu dengan bagus, dengan optimal. Maka dari itu sarung tangan itu sangat berfungsi dalam pemanenan. Dan ketiga, penting untuk melindungi tenaga kerja dan berkelanjutan kebun. Dan untuk gambar-gambar APD-nya nanti saya tunjuk. Baik, kesimpulan dari video ini adalah teman-teman, sebagai kesimpulannya, panen kelapa sawit harus dilakukan tepat waktu dengan buah yang sudah matang. Teknik dan alat panen harus disesuaikan dengan aman dan digunakan biar kita selamat gitu kan. Penanganan setelah panen harus cepat dan bersih. Keselamatan kerja menjadi prioritas. Semua ketentuan ini sudah bertuang dalam Permentan nomor 31 tahun 2013 agar petani dan perusahaan bisa menerapkan pabrik pertanian sawit yang berkelanjutan.